Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, pagi Pak. Apa yang bisa saya bantu Pak? Oh, terima kasih Bu ya. Gini Bu, saya ingin bertanya ini Bu Hmm. tentang persetujuan baku mutu emisi itu apa maksudnya Bu? Uh, Sebelumnya saya bertanya, Bapak dari usaha mana ya Pak? Dari Hotel Indah Bu. Hotel Indah. Indah. Hotel Indah itu boleh saya lihat Bapak bawa KBLI sama NIB-nya, nomor induk berusaha dan KBLI-nya? Oh boleh boleh. Ntar Bu ya saya ambil dulu. Iya, Ya, terima kasih Pak. Nah, saya cek dulu ya Pak. ya, ya. Oke, berdasarkan KBLI-nya, Hotel Indah ini kan tergolong hotel kelas bintang 3, di mana luasan usahanya di bawah 4.000 meter 7 sangkar. Nah, berdasarkan peraturan dari Permen nomor 3 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha perizinan berbasis risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan, maka usaha Bapak ini berada di bawah wewenangnya pemerintah Kota Medan. Tetapi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa berdasarkan klasifikasi KBLI, setiap usaha ataupun kegiatan yang ada di Indonesia ini terbagi pada 3 tingkatan Pak kewenangannya. Yang pertama, usaha atau kegiatan itu yang merupakan kewenangan dari pusat, pemerintah pusat. Nah, kalau seperti ini Bapak harus berurusan bermohon ke kementeriannya langsung. Yang kedua adalah ketika usaha atau kegiatan itu berada di bawah wewenang pemerintah provinsi. Nah, kalau ini Bapak harus bermohon ke DLH, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Dan yang terakhir, jika usaha atau kegiatan itu berada di bawah wewenang pemerintah kabupaten kota, maka Bapak melakukan permohonan eh, persetujuan teknis itu kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Oke lah, makasih Bu ya. Terus selanjutnya Bu, cara pengurusan izinnya bisa macam mana itu Bu ya? Nah, kalau kita mengacu pada peraturan terbaru, Pak, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 itu tidak ada lagi yang namanya istilah izin, Pak, Oh ya. selain perizinan berusaha. Nah, itu kalau kita lihat Permen 05 tadi, yang ada adalah tata cara penerbitan persetujuan teknis dan SLO. Nah, kalau di sini kita lihat di pasal 28 itu jelas tertera bahwa setiap usaha atau kegiatan yang memiliki dokumen AMDAL atau UKL UPL maka wajib memiliki persetujuan teknis emisi dan SLO baku mutu emisi. Oh, begitu Bu ya. Tapi ini Mm-mm. Bu saya masih bingung ini Bu mengenai persetujuan teknis. Bisa dijelaskan Bu, gimana? Oh, jadi kalau persetujuan teknis itu tidak sama dengan izin ya Pak ya. Persetujuan teknis itu adalah merupakan persetujuan dari pemerintah daerah yang berupa berisi ketentuan-ketentuan tertentu mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ataupun mengenai analisa dampak dari usaha maupun kegiatan yang Bapak lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau boleh tahu Bu, ada berapa macam Bu ya perspektif untuk emisi ini? Kalau untuk praktek emisi sendiri Pak, kalau kita mengacu pada Permen 05 tadi itu ada dua Pak. Yang pertama itu adalah persetujuan teknis baku mutu emisi untuk mesin pembakaran dalam atau biasa kita sebut dengan mesin genset. Dan yang kedua adalah persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi untuk mesin pembakaran luar, yaitu biasanya mesin boiler maupun kettle uap. Terusnya Bu, kapan Bu kira-kira kami bisa mengurus seperti itu? Uh, Sebelum saya ingin bertanya, Hotel Indah ini sudah berjalan atau baru mulai berjalan, Pak? Baru mulai berjalan. Oh, kalau baru mulai berjalan kan, Pak, kalau kita mengacu pada peraturan lagi eh, bahwa kewajiban pemenuhan persetujuan teknis baku mutu emisi tadi berlaku bagi setiap pelaku usaha kegiatan, baik yang baru mulai berjalan maupun yang sudah berjalan sejak lama. Selanjutnya kalau yang sudah berjalan itu macam mana Bu? Kalau yang sudah berjalan ya eh,
kita kembali lagi kita tapis apakah kewenangannya itu berada di pemerintah kabupaten kota. Jika memang kewenangan usaha itu berada di pemerintahan kabupaten kota, maka sudah benar jika Bapak melayangkan permohonan persetujuan teknis baku mutu emisi itu kepada DLH Kota Medan. Seterusnya Bu, kapan lah Bu permohonannya langsung kami ajukan langsung ke DLH? Nah, tadi mengingat Hotel Indah ini tadi Bapak katakan bahwa baru mulai berjalan. Nah, sekarang kita tapis dulu Pak, apakah Hotel Indah ini merupakan dokumen lingkungan yang dimilikinya itu apakah kelas AMDAL atau kelas UKL-UPL? Apa perbedaannya? Jika Hotel Indah ini memiliki dokumen lingkungan sekelas dengan AMDAL, maka pengajuan persetujuan teknis baku mutu emisi itu dilakukan bersamaan dengan pengajuan dokumen lingkungan AMDAL tadi. Tetapi jika dokumen lingkungan dari Hotel Indah ini merupakan dokumen lingkungan sekelas UKL-UPL, maka pengajuan persetujuan teknis baku mutu emisi harus dilakukan sebelum Bapak mengajukan permohonan dokumen lingkungan UKL-UPL tersebut. Setelah dilakukan penapisan, kemudian kan ada prosedur permohonan pertek tersebut. Itu gimana Bu? Mekanismenya sih kalau caranya seperti ini Pak, Bapak datang ke kantor DLH, Bapak ajukan permohonannya persetujuan teknis baku mutu emisi. Nah, baru kami dari DLH Kota Medan akan memverifikasi dokumen kelengkapan dokumen berkas itu dalam jangka waktu paling lama 2 hari. Jika dokumen yang diperiksa itu sudah benar dan lengkap, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu penilaian substansi. Namun jika dokumen tersebut tidak benar dan tidak lengkap, maka akan diterbitkan berita acara perbaikan, di mana jangka waktu yang diberikan itu adalah selama 10 hari kerja. Dan jika pelaku usaha tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 10 hari kerja tersebut, maka perbaikan dokumen tidak akan disampaikan atau dinyatakan batal. Secara keseluruhan, jangka waktu permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu itu memakan waktu 30 hari kerja, Pak. Nah, tadi kan ada Ibu singgung mengenai SLO itu. Itu maksudnya gimana Bu? Nah, kalau SLO itu sendiri adalah singkatan dari surat kelayakan operasional yang merupakan adalah tahapan lanjutan dari pertek tadi ya Pak, persetujuan teknis baku mutu emisi tadi. Nah, apa-apa saja dokumen yang harus dilengkapi ketika Bapak ingin bermohon untuk memperoleh SLO tadi? Yang pertama, Bapak harus sudah memiliki perizinan berusaha. Selanjutnya, Bapak sudah harus memiliki persetujuan lingkungan. Yang selanjutnya, Bapak juga sudah memiliki persetujuan teknis baku mutu emisi. Bapak harus sudah memiliki hasil pemantauan udara ambien. Bapak sudah harus memiliki hasil pemantauan uji emisi dan sudah memiliki sertifikasi registrasi laboratorium. Jadi semua hasil-hasil pemantauan itu harus dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi ya Pak ya. Baik Bu ya, saya sudah mulai paham. Tapi untuk permohonan pemenuhan baku mutu emisi apa ada formulir ya Bu? Ada Pak, ini saya jelaskan ya Pak ya. Cara mengisinya yang pertama Bapak harus mengisi data pemilik usaha. Selanjutnya Bapak harus mengisi data perusahaan atau kegiatannya. Selanjutnya Bapak harus mengisi luasan lahan dan luasan bangunan dari usahanya. Selanjutnya Bapak juga harus jelaskan proses usaha atau kegiatan Bapak itu bergerak di bidang apa. Selanjutnya diikuti dengan data tenaga kerja dan kegiatan usaha. Nah, yang paling penting Pak, Bapak harus menjelaskan dengan detail sumber emisi yang Bapak miliki. Kalau Hotel Indah punya boiler nggak Pak? Enggak punya. Nah, berarti sumber emisi yang dimiliki oleh Hotel Indah ini kan hanya mesin genset. Berarti Bapak harus jelaskan data-data dari genset tadi. Data-datanya itu dari jumlah kapasitasnya, jenis bahan bakar yang dipakai, jenis jumlah konsumsi bahan bakar, durasi pemakaian maupun titik pengambilan sampel. Dan yang paling penting, di dalam permohonan persetujuan teknis baku mutu emisi harus Bapak lengkapi dengan gambar teknis. Dalam artian harus ada
layoutnya, slide filenya, tampakan genset, potongan genset dan detail cerobongnya, dan juga letak posisi lubang sampingnya. Kalau masih bingung Pak, Bapak bisa berkonsultasi dengan kami di kantor. Baiklah Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, sama-sama Pak. Iya.